Artinya bagi mereka yang melaksanakan sholat adalah umat Nabi. Tapi yang melalaikan apalagi meninggalkan sholat, kata Nabi, bukan umatku. Jadi patut kita bersyukur di waktu yang sangat baik ini, di bulan yang sangat baik ini, dan di hari yang sangat baik ini, kita masih bisa menunjukkan bahwa kita adalah umat Rasulullah. Ucapkan kalimat alhamdulillah. Apakah kita masih hidup sampai besok, sampai lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan? Wallahu a'lam. Harusnya umat Nabi Muhammad yang sadar bahwa kematian selalu mengintai dia. Malakal maut hanya tinggal menunggu perintah Allah. Begitu Allah perintahkan, maka tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa mengelak, bahkan tidak ada yang bisa menolak kedatangan malakul maut. Kebanyakan orang yang didatangi oleh malakal maut biasanya yang banyak penyakit, ya kah? Yang banyakan didatangi oleh malakal maut adalah orang-orang yang sudah tua. Kebanyakan. Apalagi sudah tua, banyak penyakit, ada sing duitan nah pulang lah. Ini kadanya lawas bang didatangi malakal maut ya. Tapi tidak jadi jaminan bahwasanya orang yang umurnya sudah tua pasti duluan mati, atau orang yang banyak penyakit duluan mati. Itu tidak jadi jaminan Bapak Ibu. Yang menjadi kepastian kematian seseorang adalah ketika ajalnya sampai. Kapan ajal kita sampai? Wallahu a'lamu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa dirahasiakan Allah perkara ini? Supaya hambanya selalu bersiap dan mempersiapkan diri ketika datang ajal tersebut. Yang dikisahkan, amun dipadahkan Allah Ta'ala ikam tahun dudi mati, ini kan doani lagi berbuat maksiat ke doani, atau parak-parak sudah harinya kira 3 hari lagi hendak mati hanyarnya beribadah. Ada enggak itu? Kalau seandainya diberitahu Allah tentang rahasia besar terhadap kehidupan seorang hamba. Inilah hikmahnya kenapa kematian dirahasiakan Allah. Kenapa azal tidak ada yang diberitahukan oleh Allah. Karena supaya hamba selalu ingat, selalu sadar, selalu mempersiapkan diri menyambut datangnya kematian itu. Orang-orang yang datang ke tempat ibadah, orang-orang yang berkenan melakukan ibadah, orang-orang yang sadar melakukan kewajiban kepada Allah adalah orang-orang yang sudah siap menghadapi kematian. Makanya kata Arifin Ilham almarhum Allah yarham, kata beliau, mati itu jangan dicari, tapi kalau perlu kata beliau rindukan tuh mati. Tapi jangan juga cari mati, jangan ya. Kenapa kita rindukan mati? Karena dengan kematian saja kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Dengan kematian saja kita bisa berjumpa dengan Allah. Dengan kematian pula kita bisa memasuki surganya Allah. Jadi banyak Bapak Ibu orang yang memang benar-benar rindu dengan kematian itu. Cuman sebaliknya ada juga orang yang takutan mana mati, ada. Jangannya kawannya buka biar ada mayu batisnya sokonya buka lah. Takutan mana aja nangaran mendengar mati itu, takutan mana kenapa ya? Belum cukup jar amal, belum siap. Kenapa? Jadi kada siap. Inya dunia aja nang dipikirakannya. Orang yang selalu memikirkan perkara duniawiyah biasanya tidak akan pernah siap dengan kematian. Tetapi orang yang selalu hatinya berpikir tentang ukhrawiyah,
setiap saat dia menunggu, dia menanti datangnya kematian, karena dengan kematianlah ini ada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita duduk di majelis seperti ini, patut kita bersyukur. Mudah-mudahan setelah ini kita selalu mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sekali lagi selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan salawat yang cukup. Maksudnya cukup di sini sesuaikan dengan waktu kita yang ada. Maksudnya waktu yang ada, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya kasih gambaran umur 50, kira-kira sholawat kepada Rasulullah berapa sudah yang disampaikan. Jangan sampai usia kita lanjut, usia kita sudah banyak, umur kita sudah tua, tetapi sholawat kita sangat minim. Jangan sampai. Amalan yang paling baik tidak lain kecuali sholawat dan Al-Quran. Bersolawat artinya kita berhubungan dengan Rasulullah. Membaca Al-Quran artinya kita menghubungkan diri kepada Allah. Makanya amalan yang paling baik di dunia tidak lain kecuali setelah sholat fardu, ya, setelah sholat fardu itu Al-Quran dan sholawat. Jika seandainya ada umat Nabi Muhammad yang mampu setiap hari dia baca Al-Quran, setiap hari dia bersolawat, tidak pernah kering lidahnya kecuali dia baca Al-Quran, kecuali dia baca sholawat, maka umat itu tidak akan pernah rugi, wabil khusus di negeri akhirat. Banyak-banyak bersolawat ya. Anak ulun ingat bujur ujar abah guru nakai kedada lain, makanya jin amaliyah yang paling bagus Quran lawan sholawat. Ujar almarhum guru Haji Badarudin, pimpinan pondok pesantren Darussalam Martapura, ujar sidin amalan yang paling baik nakai kedada lain kecuali Al-Quran dan sholawat. Guru-guru yang lain kayak itu juga biar ulun betakun langsung. Pada danang lain jersidin amaliyah yang paling bagus kecuali baca Al-Quran dan banyak-banyak bersolawat. Bukti yang ditunjukkan oleh almarhum Abah Sekumpul, hari-hari sidin apalagi masa-masa akhir sehari itu kada boleh kada hatam Al-Quran. Kada kawa guring sidin mun kada menghatamkan Al-Quran. Nah, sehari semalam 50.000 kali sidin bersolawat. Bila kada tuntung 50.000 kada guring sidin. Zikir 14.000, kadang 24.000 sehari semalam. Kita bang, apa kabar? 100 saja bilang kada terbaca, sakingnya itu nada. Jadi tidak bisa dipungkiri loh Bapak Ibu, orang yang paling banyak baca Al-Quran itu paling dekat dengan Allah, pasti sudah itu ya. Dan orang yang kepingin mendekati Rasulullah tidak ada jalan lain kecuali lewat salawat, Pak. Lewat salawat. Saya ulang lagi, selalu saya ulang kalimat ini. Dasat amaliyah subuh Jumat, selesai sholat subuh Jumat, baca tu dalailul khairat, khusus yang hijib Jumatnya. Khusus hijib Jumat. Tidak lama kau baca itu, tidak banyak kok, tidak terlalu banyak, hanya beberapa lembar saja. Hijib Jumat, baca selesai sholat Jumat, ujar almarhum Abah Guru, pahalanya nakai sehuruf sama orang tulak haji, pindah tahu. Satu huruf sama orang tulak haji, jersidin dalailul khairat yang dihijib Jumat, tapi dibaca habis sholat subuh Jumat. Kayak ini nambah tuntung lah kita baca, tapi mau di pengajian pengguru kayak apa kita hendak baca. Ya kurusah kita baca, karena tuntung pengajian hanya dibaca. Berbuli ke pengajian ini nah baca setubat. Hanya renang lain. Kita sudah masuk di waktu yang afdal ya. Menjelang waktu menjelang subuh, waktu yang sangat mujarab doa. Selesai sholat subuh sampai waktu isyraq, ini adalah waktu yang diinginkan oleh Allah agar hambanya berada di tempat itu dengan ibadah.
menjelang maghrib dan sesudah sholat maghrib sampai isya. Itu aja pian perhatikan, 4 itu cukup aja sudah. Amaliyah maksudnya amaliyah sunnah lah. Di samping nang wajib tuh amaliyah sunnahnya itu aja cukup pian. Banyak baca Quran, sholawat, perhatikan waktu nang 4. Menjelang subuh, imbah tuntung subuh sampai isyraq. Menjelang maghrib, sampai lawat imbah maghrib sampai isya. Cukup dah itu pian. Ingatkan pian baik-baik, garis bawahi aja kehidupan pian pasti nyaman. Karena Allah sudah katakan, Rasul sudah sampaikan, orang-orang yang memperhatikan waktu-waktu tertentu, orang-orang yang memperhatikan urusan kepadaku, kata Allah, pasti kuperhatikan urusan mereka. Yang keliru, yang salah itu kita kepingin memikirkan nasib kita kadang sendiri. Bahkan kadang-kadang kepingin mengatur sendiri. Ya Allah, pantar-pantar Tuhan. Jangan baik terlalu banyak. Mun ulun prinsip lah sama lawan jar abah guru, jar marina ulun, jar guru ulun, 5 lam yudabbir dubira lahu. Ana inda dzanni abdi bi, itu sebutnya yang pegang. Ana inda dzanni abdi bi, ujar Allah, aku ni di antara sangkaan hambaku. Kalau hambaku merasa yakin dengan satu hal, asalkan dia sudah kerjakan kewajiban, asalkan dia sudah tunaikan tugasnya, apa yang diperintahkan Allah sudah dia lakukan, yang dilarang Allah sudah dia tinggalkan. Pegang kita prinsip ini. Allah itu diantara sangkaan hambanya. Kita mengerjakan sesuatu asal ada keyakinan bahwa ini terjadi, bahwa ini dikabulkan Allah, bahwa ini berhasil, Allah akan kasih keberhasilan. Tapi kalau kita saja belum yakin, kita masih ragu-ragu, kata Allah, tinggalkan. Kata Nabi, tinggalkan. Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Kalau ragu-ragu, kata tentara, lebih baik kembali. Kada harapan menang, ada harapan. Nah, jadi dalam hidup ini jangan ada pesimis, harus optimis, harus yakin, Pak. Apapun yang kita kerjakan, dalam hal apapun harus yakin. Apalagi urusan sholat. Ketika kita angkat takbir, yakin sholat kita diterima. Namun sebelum kita meyakini itu diterima, pelajari dulu hal-hal yang terkandung di dalamnya, terutama syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukunnya kita belum hafal, belum tahu, bagaimana bisa yakin bahwa pekerjaan kita akan diterima Allah? Jadi keyakinan itu akan terbit ketika kita memiliki ilmunya. Nah, setelah kita tahu bahwasanya Allah diantara sangkaan hambanya, nah lalu yang kedua, prinsip kita, 5 lam yudabbir dubira lahu. Barang siapa nang kada tapi ngalih berpikir, ujar Rasulullah, ada aja nang memikirakan lah. Ada aja nang memikirakan. Siapa nang memikirakan hidup kita? Pertama Allah. Lalu ketika Allah kepingin membantu hambanya lewat siapa? Lewat manusia juga. Lalu Allah sentil hatinya, lalu tergerak, kemudiannya menghubungi orang tersebut. Digerakkan hatinya oleh Allah untuk berangkat ke suatu tempat, di mana di tempat itu ada orang dagang, ada orang jualan. Akhirnya dia beli ke tempat orang yang sudah ditentukan Allah, meskipun di sekitarnya banyak orang lain. Jelaskah? Orang betatai Pak, ini berjualan, betatai ini berjual kain, berjual kain, berjual kain, berjual kain. Sebelahnya orang berjual tapai, umpama lah. Orang mulai di rumah ini hendak nukar kain, melihat tapai, kira-kira nukar lah. Lain kalau hubungannya. Tapi karena inya melihat tapai ini digerakkan Allah hatinya, digerakkan Allah hatinya, lalu kepingin makan tapai. Kenapa? Lawas dia sudah kada makan tapai. Akhirnya nukar tapai, payu orang yang berjualan tapai, padahal di Padang orang berjual kain. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Orang yang belajar tauhid jelas benar itu dia.
La tataharraku dzarratun illa biiznillah, tidak akan bergerak setimbang halar semut kalau kada ada izin Allah. Yakin benar kita Pak. Sehingga begitu kita memahami hal tersebut, kata Nabi, lima lam yudabbir dubirolahu. Barang siapa nang kada tapi ngalih berpikir, ada aja nang memikirakan. Rancak nelpon, guru hari ini ada jadwal kah? Kosong, umpama hari Jumat lah, isiakan di wadah ulun. Nah, orang kalau tuh siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Padahal banyaknya ustadz di Samarindanya. Beliau namanya telepon subuh apa pagi semalam. Guru kosong kah subuh Rabu? Subuh Kamis kosong. Isiakanlah di meninjau. Alhamdulillah. Guru kosong kah subuh Sabtu? Kosong. Awakan isiakan di Masjid Raya. Ayo. Kita lah nang bakal hendak ada. Allah Ta'ala memberikan kepada hati manusia untuk menggerakkan, untuk menghubungi si Fulan bin si Fulan. Meskipun kita berkehendak, meskipun kita berpesan, contoh beliaulah, Ustadz lah tolongilah, karena bila ada jadwal kosong hubungi ulun lah. Ulun kadang-kadang kosong jadwal, ini umpama lah. Ini ulun contohkan diri ulun aja kayaknya. Jadi ujar abah guru lewat marina ulun, ujar sidin lima lam yudabbir dubirolahu. Barang siapa nang kada tapi ngalih berpikir, ada aja nang memikirakan. Hendak banar sudah tulak haji, hendak banar sudah tulak umroh. Jangankan tulak umroh apalagi tulak haji, makan hari-hari gin ngalih, tapi nya yakin lima lam yudabbir dubirolahu. Ya Allah, yang berangkat haji berangkat umroh adalah hamba Engkau, yang ini juga hamba Engkau ya Allah. Kalau hamba Engkau yang lain Engkau perkenankan menunaikan ibadah haji dan umroh, kapan giliranku ya Allah? Jelas. Kapan kita mengucapkan niat itu? Nah, waktu bersalaman ada orang tulak haji, ada orang tulak umroh, datangi ke rumahnya. Ketika bersalaman, pian yakini di hati, ya Allah, nang ku salami adalah hamba Engkau, yang ku kasih salam adalah umatnya Nabi Engkau. Lalu aku juga hamba Engkau dan umatnya Nabimu ya Allah. Kalau dia saat ini dapat giliran untuk menunaikan ibadah haji, kapan giliranku? Itu aja Pak, kuncinya. Kalau saya mikirkan duitnya dulu, nang penting kita berusaha, nang diwajibkan laksanakan, nang dilarang tinggalkan. Yakin ada aja kan nang memikirkan, ada lawas, ada nang nelpon guru, hendakkah berangkat umroh, hendak banar. Itu kalau cari pangpian 10 ikong aja nah barangannya bantu ulun nah. Sekalinya dapat 12 ikong. Nah alhamdulillah insyaallah kita September berangkat. Nah kabar? Ayo, mun memikirkan duitnya kada tak pikirkan, bukan kada mungkin, kemungkinan tuh ada, cuman kecil kemungkinan. Tapi ulun yakin bila sudah sampai panggilan Allah, lima lam yudabbir dubiralahu. Barang siapa nang kada tapi ngalih berpikir, ada aja nang memikirkan. Jelas balah. Jangan kita, ini urusan Allah Ta'ala, kita hendak mencampuri, kita hendak maatasi Allah Ta'ala kayak seorang yang penentu kayak itu nah. Muyak jar, bulik kadang bawa duit tarus. Kasihan nang laki kujuk mata sidin bian lah. Di mamahi bini. Banyak bulik kadang bawa duit, beli kadang bawa duit marah nang bini. Padahal nang laki ini sudah seharian juga turun pada rumah, berusaha juga sidin, begawi juga. Tapi nangaran belum ada hasil kayak apa yuk seharian tuh di muka pasar pagi itu nah. Seharian menunggu di ojek sekong itu kan ada orang hendak berbuat ojek apa buaya bulik bingung belum sampai lah sabar Pak. Kalau sudah sampai masanya tidak akan sulit. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya tertarik kepingin mengulang apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang meriwayatkan adalah Imam Turmudi. Hadis tersebut patut kita jadikan bahan renungan. Rasulullah katakan idza fa'alat ummati khamsa asrata haslatan halla bihal balaa.
idza fa'alat ummati khamsat asyrata khoslatan halla bihal balaa au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila umatku melakukan 15 perkara ini, maka sudah halal bagi mereka diberikan bala. Kemarin sudah ulun jelaskan sampai nomor 4 hanya. Ulun lanjutakan supaya ada gambaran, supaya jadi bahan renungan. Jangan sampai kampung kita ini dapat bala, jangan sampai diri kita dapat bala, jangan sampai keluarga kita dapat bala. Apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sehingga menyebabkan turun bala Allah? Apa yang menyebabkan sehingga Allah murka lalu menurunkan bala? Ternyata ada 15 perkara yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad yang menyebabkan sehingga bala itu akan diturunkan Allah. Berhak Allah menurunkan bala, kalimatnya halal bihal balaa. Halal sudah Allah Ta'ala menurunkan bala bila melakukan 15 perkara. Pertama apa yo? Idza kanal magnam duwala wal amanata magnama wa zakatul mugrama wa ata'a rajulun zaujatahu wa aka ummahu. Pertama, apabila memperbuat umat Nabi Muhammad, apabila kekayaan negara itu hanya dinikmati oleh orang-orang kuat saja. Ini satu, baik. Apabila kekayaan negara kita hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, terutama orang-orang yang kuat saja, maka ini menjadi penyebab turun bala. Contoh, sekarang harta kekayaan negara kita banyak dikuasai oleh orang-orang nang punya tambang, punya perusahaan, atau memiliki pejabat atau pejabat-pejabat nang di atas. Ini yang menguasai, baik. Diolahnya aturan pakai kepentingan inya jua. Akhirnya rakyatnya makin hari makin sakit, makin susah. Ini penyebab turun bala. Wasaniyatu, dan yang kedua, idal amanata magnama. Apabila seseorang diberi amanah lalu merasa beruntung, diberikan amanah jabatan, dijadikan sebagai pimpinan, diberikan amanah sesuatu, bukan dia sujud bukan dia istighfar, melainkan dia sujud syukur, kehimungan. No, lalu mengarayakan kesana kemari berselamatan inya behimat. Ada nang poya-poya, ada nang berselamatannya tuh limpat batas, baik. Nya dapat jabatan, masya Allah, himungnya luar biasa, diundanginya kekawanannya, campurnya lalakian beginian, bepestainya. Adakah kira-kira? Ada, banyak, wujud banyak. Harusnya kata Rasulullah, ketika kita dapat amanah apapun itu, banyak-banyak kita istighfar. Hati-hati kalau seandainya kita tidak sanggup, tidak mampu melaksanakan amanah, maka kita akan dilaknat oleh Allah. Tapi begitu seseorang dapat amanah, lalu dia gembira, lalu dia senang, dia merasa beruntung, ini berhak Allah menurunkan bala kepada orang-orang tersebut. Harusnya istighfar, Pak. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Khawatir kalau kada kau melaksanakan amanah. Jadi injang kada meminta, baik. Kada nang pina kasak kusuk tuh kada. Disuruh orang, Pak, pian maukah kami jadiakan pimpinan kami? Nah, berpikir sidin cari nang lain ginjer sidin. Aku ini kada sanggup, aku kada ada waktunya, aku kada ada ilmunya.
Bahari itu di Darussalam, itulah Darussalam Martapura. Ulun ingat benar ujar ayah nih Jan Marina ulun. Berapa kali guru Sindahlan membawakan kitab nyawa silah mengajar. Guru kenagin dulu guru ulun kada sanggup masih mengajar. Peguruan Sidin datang nah membawakan kitab nyawa bacakan inilah kitab di sekolahan dan nyawa masuk mau belajar nyawa mengajar. Berpikir juga Sidin kalau kada sanggup kayak itu nah. 2 kali mendatangi Hanyar Sidin Hakun, Hanyar Sidin turun ke sekolahan mengajar. Guru Sukri itu kayak itu juga masih hidup orangnya. Tak gunakan jalan Sidin menpian hendak mentau kepastiannya adalah. Guru-guru Bahari itu bila ada izin dari guru nang lain hanya wani mengajar. Nang ini apa kabar? Inya nang kesana kamari kasakusuk anak mengajar kan kayak itu tuh. Dijadikan pimpinan harusnya berpikir ini inya nang kasakusuk bahkan mengeluarkan duit sekian banyak. Pakai apa? Pakai manyogok. Oi. Sudah jelas Allah katakan ar-rasi wal murtasi kulluhum finnar. Orang nang menyogok lawan nang disogok sama dalam neraka. Dalilnya jelas ayat Al-Quran. Allah katakan barang siapa yang menyogok kemudian yang menerima sogokan sama kata Allah semuanya di dalam neraka. Nah sekarang apa yang terjadi? Di masa akhir zaman sekarang ini banyak orang yang kasakusuk kepingin jadi pimpinan tapi dengan cara menyogok. Kalau sudah dilakukan hal tersebut tunggu balanya pasti datang. Jadi kadang kalau kita salahkan, kemana kita hendak menyalahkan? Datang bala di kampung kita macam-macam, lah bala tuh banjir, kebakaran, tanah longsor, apalagi yo puting beliung. Padahal beliung tapi karena aturannya mun beliung tuh karena nah beliung olehnya nih. Soalnya karena tambur rumah orang padahal beliung. Apalagi jakanya angin kana biar ngalah lagi nih. Ini angin putingnya bisa beliung. Maka tambur rumah orang. Coba jaka angin puting kana apa yang banyak lagi nang tambur tuh biar. Ujar banjar bang tahu. Ingat ya, ngar bahasa Inggris nih. Nah, kalian bahasa Inggris di Banjar nih ngalih. Puting beliung, putingnya nih beliung, maka tambur rumah orang. Nah, berarti kada pas gitu. Jangan dengarin puting beliung, harusnya puting kana itu nah. Yang kedua kata Nabi idza wal amanata magnama. Diberikan amanah dia merasa beruntung bukan beristighfar ya. Orang yang sujud syukur itu harusnya apabila dia mendapatkan nikmat yang tidak dikira ya, tidak dikira min haitsu la yahtasib. Dia dapatkan rezeki, dapatkan nikmat dari jalan yang tidak pernah disangka, tidak pernah diduga. Mana contohnya? Banyak keluar pian pada masjid Assalam nih lah tersepak intan nang kayak nyiur gananya. Nah, yo sujud syukur situ. Nah. Tapi lain intan orang, amun intan orang, apalagi intan beikong, saarik nang laki pian. Jangan nak diambil-ambil, bila tersepak ampun orang, jangan. Nah. Kalaupun diambil, arayakan dulu. Nah diarayakan siapa yuk ampunnya, kalau perlu makan. Di dalam kitab Sabilal Muhtadin itu makannya berapa lawas ya? Minimal 3 bulan. Setelah tidak ada yang mengakui, tunggu setahun. Hanyar itu pun masukkan ke Baitul Mal, bahasanya kas negara, masukkan ke masjid kah? Adanya nang dimiliki, Bang. Kalaupun kita pegang dulu, kita tunggu, ternyata nanti ada orang yang mengambil, baru datang 2 tahun berikutnya ada yang mengambil, kadang dapat barangku bahari. Nah, julung ampun orang. Ini kada orang lengah-lengah tuh juhudnya maling karena pun orang nih gugur nyata-nyata melihat orang yang ampunnya gugur, jakapang dikia, oi itu nah dompet gugur nih kada lihat aja lengah dulu. Harus diambilnya maling karena itu lah.
bukan pun orang tercicir. Yang ketiga, wa zakatu maghrama, mengeluarkan zakat dianggap kerugian. Seperti apabila sampai masa berzakat sakit hatinya, padahal mengeluarkan zakat itu membersihkan hartanya dan akan memperbanyak hartanya atau menyuburkan harta yang dia punya. Kalimatnya jelas, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalimatnya begitu ayat Al-Qur'an surat Taubah ya. Kata Allah, ambil sebagian harta mereka. Kalau engkau temukan ada orang yang berkecukupan, dia sudah punya harta, bahkan nisabnya sampai, haulnya sudah sampai, Allah perintahkan kepada hambanya, khudh min amwalihim, ambil sebagian hartanya sebagai sedekah. Makanya jadi Sayyidina Abu Bakar bila kada mengeluarkanlah, perangi jadi Sayyidina Abu Bakar. Artinya di perang itu berhak dibunuh, baik. Kendak tahu, kan? Sayyidina Abu Bakar perangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Bicara tentang perkara harta yang harus dikeluarkan. Sekali lagi sering saya sampaikan di pertemuan seperti ini, bahwasanya ini ada satu masa yang sangat mujarab, sangat pantas, sangat baik, sangat afdal, bahkan ditunggu-tunggu oleh Allah untuk kita mengeluarkan sebagian harta itu, yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban. Lah, ibadah kurban baik jangan diabaikan. Kalau sedekah setahun sekali, kurban pun setahun sekali, banyak umat yang berharap coba jika seandainya ibadah kurban itu diwajibkan 3 kali setahun, Masya Allah. Sudah ulun sampaikan, Pak, darah tuh belum lagi sampai ke tanah biar. Nah, dipotong binatang kurban, sapi kah, kambing kah, sejangan ayam aja lah. Potong sapi, nah begitu dipotong mengalir darahnya, belum lagi sampai ke tanah nih darah. Nah, sudah disiapkan Allah wadahnya lah. Artinya kebaikannya itu belum lagi darahnya sampai sudah diambil Allah, Pak. Cuman pembuktian bahwa dia melaksanakan ibadah kurban adalah ketika pisau yang dipakai untuk menyembelih sudah nempel lehernya, kemudian didorong, lalu putus urat nadinya, mengalir darah. Nah, itu baru terbuktinya kurban. Begitu sudah dia potong urat nadinya, mengalir darahnya, belum lagi sampai ke tanah itu darah, Allah sudah ambil kebaikannya, Allah sudah siapkan kebaikannya. Berapa banyak yang dia dapat, Allah hitung sejumlah bulu yang ada di badan binatang yang dia kurbankan. Jadi makin banyak bulunya, banyak juga pahalanya. Kalau harta kita kepingin bertambah lagi, lakukan. Allah kasih kesempatan setahun sekali ya. Allah kasih kesempatan setahun sekali. Setelah hari tasyrik tidak ada lagi sudah. Kalau kita lakukan ibadah kurban setelah hari tasyrik yang 3 hari itu, maka bukan lagi ibadah kurban, melainkan sedekah biasa. Nah, jadi pada saat dia mengeluarkan zakat, sama halnya dia sedang membersihkan hartanya, kemudian dia bersihkan juga hatinya, dan hatinya itu akan dibersihkan Allah dari kotoran-kotoran yang mengganggu setiap dia kepingin melakukan ibadah. Ujar Abah Guru, iya pelucuk nak kayak jesiden lah. Jakawasi itu betagar, harta kita nih betagar, hati kita betagar, hati kita rigat, rusak jesiden. Nak mengobatinya, membersihnya, iya zakat, iya nang kurban tadi tenah lah. Itu membersihnya, pelucuknya aja sih dia. Nah, jadi kalau sudah dibersihi, kalau nyawasi kan bakarat pelucuknya apa yuk, limau nipis gitu lah. Namun hati betagar, pelucuknya iya zakat, iya sedekah, lalu bersih hatinya, lalu nyaman baik ibadahnya. Nah,
Ini nih banyak turun pian anak beli ke rumah terdapat mana ayo barang 5.000, 2.000 kah, 10.000 kah, tapi fokuskan, targetkan. Ada di kantong tuh barang 10.000 kah berapa kah, bila di jalan terdapat nang mana kah tersarai. Siapa tahu malaikat ada pian bosa sapu malaikatnya umpama lah. Ada tahu ya. Jelas kah? Jelas lah nomor 2. Nah nomor 3-nya wa zakatul maghrama, dan yang nomor 4 wa ata'a rajulu zaujatahu wa aqa ummahu, mentaati seseorang laki-laki akan istrinya dan durhaka kepada ibunya. Artinya lebih penting istri ketimbang ibunya, biar ibunya kecewa asalkan istrinya senang. Ada Pak. Ini biasanya kelompok apa ya? Apa itu? Nang suami-suami takut istri itu Allah bebuat sule. Lah, takutan bana lawan bini sampai wani lawan kuitan. Lah, apabila seorang laki-laki terlalu taat dengan istrinya sampai-sampai dia mampu mendurhakai orang tuanya, orang seperti ini berhak Allah turunkan bala di tempatnya ya. Kalau di kampung banyak orang yang seperti itu, jangan salahkan Allah kalau Allah turunkan bala dan musibah kepada mereka. Nah, kita ini perlu dan wajib dan penting menghormati bini. Bini pun penting menghormati laki, tapi jangan sampai ada yang mendurhakai orang tua gara-gara hal tersebut. Atau sebaliknya, banyak bini nang durhaka lawan kuitan gara-gara terlalu mentaati laki. Masih mending ya. Dipanggil oleh orang tua, dia tidak mau datang. Tapi kenapa jadi tidak mau datang? Dilarang oleh suaminya. Berhakkah suaminya melarang istrinya untuk mendatangi orang tuanya? Berhak suaminya. Kenapa? Setelah dia menyambut akad nikah, melaksanakan ijab kabul, setelah seorang istri dinyatakan sebagai istrinya seorang laki-laki, sejak itulah dia tunduk kepada suaminya abadi sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Bila membangkang, selesai sudah. Berhak Allah menurunkan bala. Nah tapi kalau orang tua, seorang laki-laki, seorang suami, mohon maaf dia, kita nih laki-laki nih Pak lah, kewajiban kita lawan kuitan ini kada gugur Pak, kada ada gugurnya. Biar kita sudah berbini, sudah beranakan, sudah bercucu, tetap kewajiban kita lawan orang tua kada bisa hilang. Bakti lawan orang tua abadi sampai hari kiamat Pak ya. Bakti seorang anak laki-laki terhadap kedua orang tuanya abadi sampai akhir hayat. Kalau seandainya ada orang tua yang mengambil harta anaknya, halal dia lakukan. Tidak berdosa dia di mata Allah. Anaknya orang sugih, lalunya minta duit lawan anak, kada dibayar sidin, biar aja tuh kuitannya, karena harta anak juga harta orang tua. Banyak seorang anak laki-laki yang durhaka kepada orang tuanya disebabkan karena ada pasangannya yang juga durhaka. Awaslah, hingga awaslah. Hanya di pagar situ belum lagi masuk kuitan, padahal kuitan ya Allah, tereng-hereng sidin membawakan barang hendak mengimungi anak, membawakan mulai di kampung Pak. Kasihan aja nangaran di kampung tuh kadanya apa? Ada pizza kada ada. Hamburger kada ada, nang ada pisang mantah dibawakan sidin, apalagi singkong sidin yang lah buah-buahan, sayur-sayuran, nah teh hereng sidin bawakan. Pinaba es kupiah sidin kasihan, kawan keringat basah kupiah sidin lawan keringat ya Allah, baju sudahnya daripada kehendakan menghimungi anak cucu. Babaya datang belum lagi sampai masuk yang hanya di pagar. Menggawil sudah nang bini tuh lihat ya mama ikam datang pulang lihat itu kenapa sih nak minta duit aja ya Allah tuh lihat ya abah ikam tuh datang pulang pasti nak minta duit jar nang bini kenapa nang laki kedua ini itu biar awas kebilan datangilah
Kenapa jembuk airnya? Ini banyak Pak terjadi. Penyebab Allah menurunkan bala adalah hal seperti ini. Apabila pemandangan seperti ini sudah sering kita temukan, sering kita lihat, jangan salahkan Allah kalau di tempat itu akan diturunkan bala dan musibah oleh Allah. Jelas bala? Jadi kita hendak menghindari musibah. Yuk sama-sama kita sebagai suami hormati bini kita, sebagai istri hormati laki, jangan sampai laki durhaka lawan kuitan. Jelas Bu? Kita maaf ulun lah menyambatakan ini karena dalilnya ada gitu nah. Kadang melebihakan lalakian karena ini banyak juga lalakian pinang beri muar banyak juga biarlah. Anak manang juga. Yang keenam, yang kelima, wabarra sadiqahu wahapa abahu. Apabila berbuat baik kepada kawan tetapi renggang kepada bapaknya, artinya kalau kawan dibela mati-matian sedangkan kepentingan bapaknya diabaikan. Ada orang sudah sukses, lalunya bisnisnya ini sudah sukses bujur, banyak relasinya, banyak teman-temannya yang terhubung dengan bisnisnya, dengan usahanya. Ketika teman-temannya relasinya datang, diperhatikan banget. Kenapa? Cagarnya mendatangkan uang ya. Tapi kalau sudah orang tuanya yang datang diabaikan. Bahkan banyak kita temukan sering terjadi seseorang mengutamakan temannya ketimbang orang tuanya. Jangan kuitan kawakan nak bantu Mbak Abbas tumat nah. Bapak ini kada kana barangnya kayak pakai mendatangi sumat nah. Abah ini garing nah. Kenapa pang baik? Ulun masih belum tuntung urusan bisnis lagi nah. Lah kawan ulun lagi menghadangi nah, penting kawan ketimbang kuitan. Ini sering Pak terjadi. Mudah-mudahan jangan kita mengalami itu nalah. Artinya mungkin kita mengalami hal seperti itu, utamakan dulu kepentingan kuitan, hanya kita kepentingan kawan. Jangan sebaliknya. Apabila sebaliknya, maka jelas kata Rasulullah, berhak Allah menurunkan bala di tempat itu. Yang keenam, wartafa'atil aswati fil masjid. Apabila beribut-ributan di urusan dunia di dalam masjid, baik masalah pembangunannya atau mengatur suatu urusan dunia, rapatnya di dalam masjid dan berbicaranya pun bakakarasa, membicarakan suatu urusan dunia tapi di dalam masjid. Kalau kita membicarakan urusan pembangunan masjid, bagaimana supaya masjid itu maju, bagaimana supaya masjid ini makmur, supaya jamaahnya banyak, lalu kita rapat dilakukan di masjid, enggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah pembicaraan perkara urusan bisnis, urusan duniawiyah, lalu dibicarakan di dalam masjid, bahkan bakakarasan, ini penyebab juga turun bala. Nah, penyebab turun bala. Masjid itu tempat ibadah, bukan untuk tempat hal-hal yang lain yang tidak terlalu penting, apalagi yang bertentangan dengan agama. Ulun-ulahkan contohnya lah. Oi, kada bapak kalau lah mudahan kada sarik ngalah. Ulun melihat pae lawan mata kepala bila subuh Ahad, bila hari Ahad bisukan tuh pian di muka Islamic Center tuh banyak nangna. Pakaian ketat-ketat, olahraga di situ. Instrukturnya haro di halaman masjid. Loncat-loncatnya jingkrak-jingkrak, ya Allah. Olahraga disuruh sunnah Nabi. Rasulullah menyuruh umatnya supaya sehat, lakukan olahraga. Tapi kalau olahraga coba pang berpikir-pikir, jangan di halaman masjid. Kayak kan ada tempat lain lagi.
Ini mendengar nih nah. Mudah-mudahan kada sarik bilang sarik paling hilang sandal ulun. Itu kalau ninang bujun nah hadisnya nah jelas nah. Kalau kada ada hadisnya ulun kada nyebut wartafa'atil aswata fil masajid, membesarkan suara saja bakakarasan di masjid saja sudah kada boleh, apalagi melakukan yang dilarang oleh Allah. Di antaranya pakaian sembarangan, kepala kada betutup, lalakian lawan bibinian bercampur, bibiniannya di muka, lalakiannya di belakang. Napa cerdas atlatif napa ya? Nah, jelas kalau olahraga tuh disuruh, tapi cari pangwadah nang lainnya. Maksud di halaman masjid kayak kada bisik. Tuh di halaman kantor gubernur situ kah, umpama di tepian situ kah, sajang di sungainya aja. Cari tempat nang sewajarnya, nang pantas untuk kita melakukan hal tersebut. Memang sudah diinstruksikan pakaian harus rapi, tapi nangaran manusia melihat pinarami umpat jua inya pakaian maka benjol sana benjol sini, di muka pulangnya nang lalakiannya di belakang. Ya Allah, takunakan pian guru nang lain insya Allah kada jauh beda jawabannya, sama jawabannya. Nah, ini penyebab ay turun bala. Nang terakhir nggak lah, nang terakhir sudah parak masuk Isra lah, ada 10 menit lagi nah. Terakhir nang nomor 7, wakana zaimul kaumi arjalahum. Tokoh satu kaum itu adalah orang yang paling hina di hadapan Allah. Artinya yang dijadikan pemimpin adalah orang-orang yang suka maksiat, asal kaya ada masalah. Nah, ini penyebab turun bala nang dijadikan pemimpin itu orang kada ilmu tapi orang sugih. Nang dipandang hartanya aja, ilmunya kada ada, apalagi ilmu agamanya kada ada, maksiat gawiannya. Apalagi nya jadi duitnya banyak, masya Allah, tabarakallah. Dicarinya jalan bagaimana dia bisa dapatkan harta yang banyak meskipun dipandang Allah tidak halal. Ya nang korupsi gawiannya. Dicarinya jalan supaya banyak dapat hartanya, padahal kada halal. Ulun kasih contoh sederhana, mohon maaf, minta ampun, minta maaf kada menyinggung, kada menyampat, cuma memadahkan lah. Banyak orang melakukan perbuatan yang kada sesuai dengan aturan. Contoh, bila sudah akhir tahun, ini kan kas ini banyak masih nah. Anggaran nih masih banyak yang belum tergunakan, lalu ulahkan jalannya, ikamlah tulak kisahnya. Perjalanan tapi bodong. Perjalanan dinas, orangnya kada berjalan, orangnya guring di rumah. Sehari dihitung berapa perjalanannya, pesawat berapa, ongkos uang sakunya berapa lah. Lalunya kisahnya berjalan 5 hari, ikam di rumah aja lah, kalau usah kemana-mana. Kisahnya ikam tugas luar nih, berjalan perjalanan dinas, kisahnya orangnya guring. Lalu nak keluar berapa? 6 juta, 7 juta. Kemana bukanya? Nah, ke kantong pimpinannya nang ngantongnya bedolo. Nang disuruh guring tadi paling dibari sejuta-juta, nang 5 jutanya inyamban tasnya. Apa kabar? Ini bala Pak yang turun cagarnya. Apalagi nang fiktif, nah tanda tangan harus dipalsu akannya tanda tangan kisahan. Ya Allah, menurun kisahan harus nih biar banyak panar lah. Jadi wajar kalau Allah turunkan bala karena hambanya banyak yang seperti itu. Jelas Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sampai pada nomor 7. Insya Allah 8 sampai 15-nya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Waktu yang tersisa ada 5 menit saja. Siapa tahu ada yang mau bertanya, dengan segala hormat ulun persilahkan. Silakan kalau ada yang bertakon. Adakah? Ibu kah? Ya silakan ya Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Ahqaf ayat ke-33. Nggih. 33 ayat 103 itu mengatakan bahwa apabila kamu telah selesai menjalankan sholatmu, maka zikirlah kamu dengan cara ingatlah Allah dengan cara zikirullah. Dan apakah kamu dalam duduk, berdiri atau dalam baring? Nah itu Ustaz, bagaimana kita melaksanakannya supaya kita sholatnya itu 24 jam dengan mengingat Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengingat Allah dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, ya? Bagaimana caranya supaya kita ingat terus, baik di waktu bangun atau di waktu sadar, baik di waktu kita berbaring atau kita berdiri, atau di waktu sholat, atau di waktu kita dalam keadaan tidak melakukan ibadah. Bagaimana supaya ingat terus? Biasakan Pak, dalam hal ini ada satu cara yang pernah saya dapatkan dari guru-guru terdahulu. Kata beliau, kalau sudah berbaring, supaya kita ingat kepada Allah, ujung ilat tempel di langit-langit, ya. Ini salah satunya, banyak cara yang lain. Kalau kita dalam sholat, itu sudah jelas kita ingat kepada Allah, tapi tidak sepenuhnya. Kepingin kita ingat kepada Allah dalam satu kurun waktu 24 jam, ini berat Pak. Kecuali orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, kecuali orang-orang yang memang benar-benar zuhud Pak, ya. Kalau orang-orang awam seperti kita, berat untuk 24 jam. Meskipun tidak sampai 24 jam tersebut, meskipun kita separuh waktunya atau sepertiganya lah, minimal sepertiga. Sepertiga itu 24 bagi 3 sama dengan 8 jam Pak. Minimal 8 jam lah kita ingat kepada Allah dalam sehari semalam. Kalau kita sudah tidur, berarti banyak yang tidak ingat kepada Allah, apalagi pada saat dia sebelum tidur dia tidak menyebut nama Allah. Nah, supaya kita dianggap ingat kepada Allah di waktu tidur, meskipun kita sudah tidak sadar, sebelum kita pejamkan mata, lakukan dulu Pak hal-hal yang menunjukkan bahwa kita ingat kepada Allah. Contoh, baca dulu doa mau tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Adalah berapa kali? 4 kali. Setelah itu baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, kalau bisa 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim, 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 1 napas lah. Tarik napas panjang-panjang, baca 21 kali, kalau bisa 1 napas. Mun kada kawa 1 napas, 2 napas. Mun kada kawa 2 napas, banyakin napasnya lah nah. Mungkin karasi cagar baruahan orang di rumah. Nah, mun cagar mati jangan juga. Tarik napas panjang-panjang, baca 21 kali. Nah, imbat tuntung Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Pian baca ayatul kursi sekali sampai kalimat wala ya'uduhu hidduhuma wa huwal aliyul azim, ulangi 9 kali. Insya Allah tidak ada niat jahat orang yang bisa sampai ke rumah kita, apalagi sampai ke kamar lah. Itu sudah dikatakan oleh sekian banyak ulama dan mujarab terbukti. Kemudian setelah baca ayat kursi, sambung amanah Rasul. Setelah selesai amanah Rasul, baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim berapa kali? 10 kali. Nah, terakhir baca astaghfirullah li wali walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, terus sampai kita perkirakan sudah hendak guring. Bila sudah kada kawa lagi nahani mata, nah ujung ilat tempel ke langit-langit, begitu kita keluar Allah hu Allah hu Allah hu Allah. Nah lah ini otomatis lah. Ujung ilat tarik di atas langit-langit, nah jadi Allah, oh Allah, oh Allah, oh Allah, itu aja. Itu jadinya indikasinya tidur kita ingat kepada Allah.
Dan tidak akan pernah mudarat orang-orang yang selalu menyebut nama Allah. Dalilnya jelas, la yadurru ma'asmihi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bisama wa huwas samiul alim. Nah, jadi ayat yang disebutkan di suratul A'raf itu pelaksanaannya relatif loh Bapak ya. Maksudnya relatif di sini tidak semua orang sanggup melaksanakan seperti itu, tapi Allah menyuruh seperti itu. Nah, mensikapi hal tersebut sesuaikan dengan kemampuan kita. Bagaimana supaya kita mampu ingat kepada Allah dalam waktu 24 jam, minimal sepertiga dari 24. Banyak-banyaklah kita mengingat Allah, banyak-banyaklah punya amalia, baik zikir, sholawat, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar dan sebagainya. Asal di dalamnya ada menyebut nama Allah dan nama Rasul, insya Allah kita dianggap ingat. Jelas Pak? Ya, cukup ya. Waktunya sudah habis pun. Yang dimaksud itu zikir nafas dengan zikir jantung, yang 24 jam kalau kita mati itu. Iya, yang dimaksud itu memang Pak, memang ya. Kalau zikir yang zohir, kan ada zikir sir, ada zikir zohir ya. Zikir zohir itu yang kita sebutkan menyebut nama Allah, baik tahlil, tahmid, takbir, istighfar. Apabila di dalamnya ada nama Allah, berarti itu kita sedang berzikir ya. Nah, kemudian adapun zikir sir yang ulun padahkan tadi, kada kedengaran suaranya, kada ada bunyinya, kada ada apa namanya kata-kata, kada ada, tapi hatinya sampai berzikir ya. Biasanya kalau sudah masuk pian hendak tahu tandanya lah. Tandanya zikir masuk ke dalam tubuh kita apabila kita mengalami sesuatu hal yang mendadak, takajud Pak. Dia akan refleks Pak. Refleks itu akan keluar ya. Kalau zikir sudah masuk di dalam tubuhnya, ketika dia kaget, yang keluar pasti itu kalimat itu akan keluar. Kenapa kata Nabi ad-dhahir mir'atul batin? Yang zahir itu menunjukkan apa yang ada di dalam. Kalau dia kaget keluar Allahu Akbar, berarti sudah masuk tuh Pak. Dia naik motor nih kaget hendak tertabrak, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullah, masuk sudah. Baik takajud ibala dasar bala juga. Ada ampun abahnya nang disambat Allahu Akbar. Ih panjangnya aja. Nah apa nang panjangnya? Maka melepak menyambat lah hingga nah ampun abahnya, rupanya di dalam pikirannya ampun abahnya aja kalau lah. Nah jadi kalau orang latah itu seharusnya banyak-banyak istighfar sehingga yang keluar itu juga istighfarnya. Ini kadang ngalihat orang latah ngarannya. Jadi apabila yang keluar dari mulutnya itu kalimat zikir, berarti zikir itu udah masuk Pak. Bagaimana kita membuktikan? Bisa Pak, ketika kita kaget refleks tuh ndak bisa kita buat-buat, ndak bisa. Begitu kaget tuh refleks tuh apa yang keluar di lisan kita tuh tanda ya. Kalau yang keluar sholawat berarti udah masuk. Yang keluar zikir berarti udah masuk zikirnya. Keluar nama Allah berarti Allah tuh udah ada. Jelas Pak? Baik, kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan pengajian yang ada di majelis yang mulia ini mendapatkan ridha Allah sehingga menjadi penyebab pelindung dari berbagai macam musibah dan bala yang diturunkan oleh Allah. Dan dengan semua ini semoga kita nanti dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah bil qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina min indika wa 'afid 'alaina min fadlika wa ansur 'alaina min rahmatika wa anzil alaina ya Allah
min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dengan berakhir doa berakhir pula apa yang dapat disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan jika terdapat hal yang kurang berkenan, ulun pribadi minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepercayaan yang diberikan kepada kami dan kehadiran Bapak Ibu sekali lagi mudah-mudahan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.